Previously, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me Waalaikumsalam. introduce my name is Ivanur Hidayat. From Group 2, would like to convey the result of our discussion with the title Time Management. The first material will be delivered by Desva. Okay, thank you. Hello, this is Claire, Tim, Stefan, and William. Claire is a part-time undergrad student who is a single parent with a full-time job. And Tim is a part-time MBA student who runs his own company. He is single and likes to spend as much time as possible skiing. And this is Steph Setafa. Setafa is a final year full-time student who is also busy applying for employment after she has completed her study in Hubs. She has a part-time job local in store. And this is Willie. Willie is a full-time MSc student who is sitting into his studies in the UK. He has serious family problems and has recently had to return home for a week to help support his aging and very poorly father. They each have their own busy life and definitely need time management to organize their activities. Ini adalah Claire. Claire adalah mahasiswa sarjana paruh waktu yang merupakan orang tua tunggal dengan pekerjaan penuh waktu. Dan ini Tim. Tim adalah mahasiswa MBA paruh waktu yang menjalankan perusahaannya sendiri. Dia lajang dan suka menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk bermain ski. Ini Setafa. Setafa adalah mahasiswa penuh waktu tahun terakhir yang juga sibuk melamar pekerjaan setelah menyelesaikan studinya di Hubs. Dia memiliki banyak pekerjaan paruh waktu di toko lokal. Dan terakhir ini adalah Willy. Willy adalah mahasiswa MSc penuh waktu yang sedang menyelesaikan studinya di Inggris. Dia mempunyai banyak masalah keluarga yang serius dan baru-baru ini kembali ke rumah selama seminggu untuk mendukung ayahnya yang sudah lanjut usia dan sangat lemah. Nah, mereka masing-masing ini kan mempunyai kesibukan dan pastinya membutuhkan time management untuk mengatur aktivitasnya. Nah, what is time management? Time management is the process of organizing and planning how to divide your time between different activity. Nah, apa itu time management? Manajemen waktu adalah proses mengatur dan merencanakan bagaimana waktu Anda di antara berbagai aktivitas. When you think of your own situation, you will need to be practical. Ketika Anda memikirkan situasi Anda sendiri, Anda harus bersikap praktis. One approach to planning your time is to start by keeping a time long for a week. Salah satu pendekatan untuk merencanakan waktu Anda adalah memulai dengan meluangkan waktu selama seminggu. Example, contoh, benefit. This will enable you to identifying exactly how you are spending your spare time. Keuntungan yang Anda dapatkan, hal ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dengan tepat bagaimana Anda menghabiskan waktu luang Anda. You will then be able to identify how you can organize your time. Anda kemungkinan akan dapat mengidentifikasi bagaimana Anda dapat mengatur waktu Anda. Okay, key factor in managing your time. Good time management is about being able to identify what you need to do and then to set priorities. When you are thinking about time management, you need to consider activities such as one, attended at lecture and seminars, independent study, time to accessing resource and material for exam, information searching and visiting the library. Next, paid employment or voluntary work, sport and social activities, and last, personal and family time.
Eh, Faktor kunci dalam mengatur waktu Anda adalah manajemen waktu yang baik, adalah kemampuan mengidentifikasi apa yang perlu Anda lakukan dan kemudian menetapkan prioritas. Ketika Anda berpikir tentang manajemen waktu, Anda perlu mempertimbangkan aktivitas seperti menghadiri kuliah dan seminar, belajar mandiri, waktu untuk mengakses sumber daya dan materi, misalnya mencari informasi, mengunjungi perpustakaan, pekerjaan yang dibayar atau pekerjaan sukarela, olahraga dan kegiatan sosial, waktu pribadi dan keluarga. The following factors are all useful tips to becoming an effective time manager. 1. Identifying goals to getting organized. 3. Sort out document and information. 4. Produce a work schedule. 5. Keep up to date. Yang artinya adalah faktor berikut ini merupakan tips yang berguna untuk mengatur waktu yang efektif. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan, yang kedua menjadi terorganisir, ketiga memilah dokumen dan informasi, 4 membuat jadwal kerja, dan kelima tetap up to date. The first step is to identify short-term and long-term goals. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Example, short-term goal. The first, complete a work assignment within 1 week. Number 2, save a specific amount of money within 6 months. Number 3, improve for engine language speaking skill within 3 months. Tujuan jangka pendek yang pertama adalah selesaikan tugas kerja atau proyek dalam waktu 1 minggu. Yang kedua, simpan sejumlah uang tertentu dalam waktu 6 bulan. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan berbicara bahasa asing dalam waktu 3 bulan. Long-term goals. The first, achieve a bachelor degree within 4 years. Number 2, purchase a house within 5 years. Number 3, start your own business within 10 years. Tujuan jangka panjang. Yang pertama, raih gelar sarjana dalam waktu 4 tahun. Yang kedua, beli rumah dalam waktu 5 tahun. Yang ketiga, mulai bisnis sendiri dalam 10 tahun. 2. Getting organized. 1. By and use a diary or wall planner, whichever you prefer. 2. Keep a to-do list daily, weekly for the semester. 3. Organize your study space. 4. Make sure you have the right equipment and stationery. 5. Set up and organize simple filing system. 6. Invest time in learning how to use a computer. 7. Invest time in learning how to access and use information source. 8. Identify useful support and help service within the university. Jadi pada bagian 2 ini untuk menjadi terorganisir. Pertama, beli dan gunakan buku harian atau perencana di dinding. Yang kedua, simpan daftar tugas harian mingguan untuk semester tersebut. Ketiga, atur ruang belajar sebaik mungkin. Keempat, pastikan Anda memiliki peralatan dan alat tulis yang nyaman. 5. Menyiapkan dan mengatur sistem persiapan semaksimal mungkin. Yang keenam, investasikan waktu untuk melajari cara menggunakan komputer. Ketujuh, investasi waktu untuk melajari cara mengakses dan menggunakan informasi berbagai sumber. 8. Identifikasi dukungan yang berguna dan layanan bantuan dalam universitas. Next, sort out document and information. Make sure you have your model handbooks. Identify key dates, including examination dates or submission
dates for assignment. Make a note in your diary of all such dates, or put them all onto your wall planner. Module leaders and tutors are not expected to answer questions about personal timetables and schedule. This information is provided by the appropriate HUBS Administrative Office. Yang artinya memilah dokumen dan informasi, pastikan Anda memiliki buku pegangan modul Anda, identifikasi tanggal-tanggal penting termasuk tanggal ujian atau tanggal penyerahan tugas, membuat catatan di buku harian Anda tentang semua tanggal tersebut atau catat semuanya. Perencanaan dinding Anda, pemimpin modul dan tutor tidak diharapkan menjawab pertanyaan tentang jadwal dan jadwal pribadi. Informasi ini adalah disediakan oleh kantor administrasi HUBS yang sesuai. Schedule. Many people find it helpful to work backward from key dates and to work out a schedule of study time, yang artinya adalah membuat jadwal kerja. Banyak orang merasa terbantu dengan tanggal mundur dari tanggal penting pekerjaan dan menyusun jadwal waktu belajar. Up to date. Check your university email address, e-break, notice board on a regular basis for any change to teaching timetable, assessment submission date. Yang artinya adalah tetap up to date, periksa alamat email universitas Anda, e-break, papan pengumuman, dan lain-lain secara teratur untuk mengetahui perubahan apapun pada jadwal pengajaran, tanggal, penyerahan penilaian, dan lain-lain. Next, key factors in completing specific text. Faktor kunci dalam menyelesaikan tugas tertentu. As you have created your framework for good time management, you can begin to look at the individual tasks. Setelah Anda membuat kerangka kerja untuk manajemen waktu yang baik, Anda dapat memulai melihat tugas-tugas individual. You will now have your list of tasks for the semester. Anda sekarang memiliki daftar tugas untuk semester tersebut. You will have noted them in your diary and on your wall planner. Anda akan mencatatnya di buku harian dan di dinding Anda. And so you can begin to tackle each individual task, sehingga Anda dapat memulai mengerjakan setiap tugas. The following is a list of factors to help you in your day-to-day management of time. Berikut adalah faktor-faktor untuk membantu Anda dalam pengelolaan waktu sehari-hari. Okay, next, the way to manage time to do tasks as a student. Number 1, identify each individual task. Number 2, manage the tasks. Establish your priorities. Identify when you will work on it and when it will be completed. Record this in your diary or wall planner. Always build in some flexibility to allow for the unexpected. And last, break down the tasks into smaller parts and think about how you will complete them. Identify activities that involves working with other people and that which involve accessing information resource. Be aware that you need to build in additional time to allow for materials not being available or delays in meeting up with people. Selanjutnya adalah cara mengatur waktu untuk mengerjakan tugas sebagai siswa. Yang pertama adalah mengidentifikasi setiap tugas individu. Yang kedua, kelola tugas, tetapkan prioritas. Kemudian mengidentifikasi kapan Anda akan mengerjakannya dan kapan akan selesai. Saat ini di buku harian atau di agenda dinding, selalu bangun fleksibilitas untuk memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak terduga. Dan yang terakhir adalah
Bagilah tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan pikirkan bagaimana kalian akan menyelesaikannya. Identifikasi aktivitas yang melibatkan bekerja dengan orang lain dan aktivitas yang melibatkan pengaksesan sumber informasi. Kalian perlu menyadari bahwa Anda perlu meluangkan waktu tambahan untuk mengantisipasi ketidaktersediaan materi atau keterlambatan dalam bertemu dengan orang lain. The way to manage time to do tasks as a student. 4. Many students found it useful to prioritize their tasks. One way of doing this is to identify the one urgent tasks, 2 important tasks. Next, another approach is to do identify 1 must do, 2 need to do, 3 nice to do. Yang keempat ini, banyak siswa merasakan manfaatnya dalam prioritaskan tugas mereka. Salah satu cara untuk melakukan identifikasi ini yaitu tugas mendesak, tugas penting, kemudian pendekatan lain dalam mengidentifikasinya yaitu apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan, dan apa yang bagus untuk dilakukan. Next, 5. Whenever you are carrying out a task, be really clear about what you are trying to achieve. Keep a detailed record of what you do and resources that you have used. This is essential in the write-up stage of your work. 6. Allow time for technical failures. 8. Print out your work well in advance of the hand-in time so that you are not caught out by last-minute technical problems. 7. Review your work and schedule. There will be times during your studies where prioritizing itself becomes a priority. Do not be afraid of spending an hour of your precious time. Review your time management plans. 8. Reflect on your experience and learn from your mistakes. Yang kelima, itu kapanpun Anda menjalankan tugas, jelaskan siapa diri Anda yang mencoba untuk mencapai. Simpan catatan terperinci tentang apa yang Anda lakukan dan sumber daya yang Anda gunakan. Hal ini penting dalam penulisan karya. Yang keenam, berikan waktu untuk kegagalan teknis seperti jauh-jauh sebelum tugas tersebut deadline sudah diserahkan. Yang ketujuh, tinjau pekerjaan dan jadwal Anda kembali. Kedelapan, renungkan pengalaman Anda dan belajarlah dari kesalahan-kesalahan. Closing comments. Time management is a skill that you only need to perfect once. Learn it will stay with you and will be a skill that you will use throughout your working and personal life. It is worthwhile spending some time learning how to manage your time. Different techniques work for different people, and we suggest that you explore and use a range of techniques until you find the one that suits your working style. Artinya komentar penutup. Manajemen waktu adalah keterampilan yang hanya perlu Anda sempurnakan sekali-kali mempelajarinya. Akan tetapi bersama Anda dan akan menjadi keterampilan yang akan Anda gunakan selama bekerja dan kehidupan pribadi. Ada baiknya meluangkan waktu untuk mempelajari cara mengatur waktu Anda. Teknik yang berbeda akan berhasil untuk orang yang berbeda. Dan kami menyarankan Anda jelajahi dan gunakan berbagai teknik Anda sampai menemukan teknik yang cocok dengan gaya kerja Anda. Conclusion: time management is not simply about organizing your time in order to complete all the tasks required of you by the university. It is also about ensuring you have
ample time for rest and relaxation, sport, and other activities for socializing with newly met friends or spending time with your family. Artinya kesimpulan, manajemen waktu bukan hanya tentang mengatur waktu Anda, waktu menyelesaikan semua tugas yang diminta dari Anda, dari universitas Anda. Ini juga tentang memastikan Anda memiliki cukup makanan, waktu untuk istirahat dan relaksasi, olahraga, dan aktivitas lainnya untuk bersosialisasi dengan teman baru atau berbelanja waktu bersama keluargamu. Vocabulary: poorly, buruk; stationary, alat tulis; involve, melibatkan; short, menyortir; foreign, luar negeri. Thanks for your attention. The presentation from your team is more or less sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.